Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Matur dumateng pangarsanipun Bapak Kepala Desa Purbayan saha sedaya perangkat desanipun ingkang kawula hormati, katur dumateng Ketua BPD saha anggotanipun ugi kawula hormati, katur dumateng Ketua Lembaga Desa sedaya kemawon Desa Purbayan ugi kawula hormati ingkang kula tim monitoring pendamping desa Pak Hendrik ugi kawula hormati. Langkung rumiyin monggo kita panjataken puji syukur wonten ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala dene-dene ingkang siang punika kita saged mawajaha silaturahim wonten Balai Desa Purbayan kanthi rangka konsultasi publik terkait rancangan penyusunan APBDes tahun 2023 kanthi kawontenan sehat walafiat. Monggo kesyukuran kita sareng-sareng kita ikraraken kanthi kalimat tauhid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salamipun Allah mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu ingkang kita atu-atu sapangatipun saking dunya langkung-langkung samangke Allahumma amin. Perangkang satu kecamatan ing mriki kawula tim monitoring saking kecamatan Amayu Bagyo derepinya wontenipun acara menika samangke monggo diikuti sareng-sareng wontenipun konsultasi publik rancangan penyusunan APBDes tahun 2023 kanthi sasaenipun nindaklanjuti wontenipun penyusunan RKPDes ingkang sampun kalampah bulan September sampun ngampalaken para kadus, para sedaya kemawon unsur-unsur masyarakat terkait penyusunan RKPDes ing siang jam menika dipun tindaklanjuti wontenipun konsultasi publik prioritas program pembangunan wonten Desa Purbayan wonten ing 2023 sehingga samangke boten wonten usulan-usulan malih terkait perubahan kegiatan prioritas program kegandengan kalian program prioritas saking nasional wontenipun kalau ingin nambah SDGs terus stunting monggo mangke tetep dipun anggaraken wontenipun kegiatan-kegiatan menika termasuk operasional pemerintah desa nanti dana desa 3% saha BLTDD ingkang maksimal 25%. Monggo dipun kondisikan iki kanthi rembat musyawarah konsultasi publik wonten siang ingkang muga saged lumampahan sae saged menemukan solusi terbaik demi keamanan, kenyamanan lan kesejahteraan khususipun wonten Desa Purbayan. Bisa dikawonten kurang langkungipun nyuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Purbayan, yang saya hormati Sekretaris Desa beserta seluruh jajaran perangkat Desa Purbayan, yang saya hormati tim monitoring dari Kecamatan Kemiri, yang pada kesempatan ini hadir Bapak Haji Amin Sucipto, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan beserta musyawarah
konsultasi publik rancangan APBDes anggaran pendapatan belanja desa. Nggih langsung kemawon ningkat wekdal ingkang sampun sawetara siang sedikit menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, juga sudah disampaikan oleh Bapak Amin terkait dengan materi pada siang hari ini adalah konsultasi publik penyusunan APBDes, rancangan APBDes. Sebelum sampai ke penyusunan APBDes, sedikit kami berikan gambaran bahwa desa dalam menyusun perencanaan pembangunan atau perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 adalah yang pertama adalah pencermatan pada RPJMDes selama Bapak Kepala Desa menjabat. Terus dalam RPJMDes tersebut prioritas kegiatan pembangunan pemberdayaan selama 6 tahun menjabat sudah dituangkan. Nah, kemudian dicermati lagi setiap tahunnya untuk diprioritaskan dilaksanakan di tahun berjalan. Pada saat ini dilaksanakan di tahun 2022 Musrenbangdes RKPDes ya. Dalam Musrenbangdes RKPDes yang dilaksanakan di tahun 2022 untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Nah, selanjutnya RKPDes tersebut disepakati oleh pemerintah desa melalui BPD dan tokoh masyarakat yang ikut musyawarah pada saat itu. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang masuk dalam RKPDes menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes. Nah, dalam hal ini sebelum sampai ke APBDes disahkan, ada rancangan APBDes yang nanti akan disampaikan oleh mungkin Ibu Sekdes, kegiatan-kegiatan apa yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2023. Nah, tentunya pada saat penyusunan RKPDes sudah disepakati kegiatan apa yang akan dilaksanakan, baik itu pembangunan, pemberdayaan maupun penanggulangan bencana dan lain sebagainya. Akan tetapi nantinya yang masuk dalam APBDes belum tentu semuanya bisa terdanai. Karena apa? Memang pada saat penyusunan RKPDes belum mengetahui pasti anggaran pendapatan desa. Jadi dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa pada saat itu belum diketahui, hanya melalui asumsi. Dan selanjutnya nanti pada saat penyusunan APBDes setidaknya sudah ada gambaran atau pagu anggaran yang nanti akan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada pemerintah desa. Nanti ada dana transfer macam-macam, ada ADD, DD, BDRT dan lain sebagainya. Nah, nanti nominalnya ada berapa, dijumlah baru nanti diplot-plotkan sesuai dengan kegiatan yang sudah disepakati dalam RKPDes. Nah, nanti akan disampaikan, mungkin sudah akan lebih rinci kegiatan, misalnya operasional pemerintah desa butuhnya berapa, untuk silta berapa, untuk pembangunan jalan, pembangunan talud dan lain sebagainya, itu nanti akan diketahui nominal pagu dananya berapa. Nah, kemudian dari total tersebut nanti akan diketahui apakah semua kegiatan yang masuk dalam RKPDes bisa terdanai atau tidak. Kalaupun belum bisa terdanai semua, Bapak Ibu sedanten istilah pun aku kuciwo, jangan berkecil hati karena memang kemarin sudah disepakati akan tetapi belum bisa dilaksanakan karena memang melihat kondisi keuangan yang belum bisa mencukupi untuk mendanai semua kegiatan. Nah, selanjutnya terkait dengan penyusunan APBDes tahun 2023, sedikit kami sampaikan bahwa selalu ada dasar hukum atau aturan yang mengatur terkait dengan
dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini nanti diberikan kepada desa. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, sedikit kami sampaikan bahwa dalam undang-undang tersebut masih ada istilahnya dana transfer ke daerah atau TKD, yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah. Nah, dalam hal ini yang termasuk dalam transfer ke daerah adalah dana desa. Nah, berarti dalam Undang-Undang 1 tersebut pemerintah pusat masih mengalokasikan dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa. Selanjutnya dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 1, pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga tadi yang sudah sedikit saya sampaikan bahwa dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat menikah nanti akan diiringi dengan aturan-aturan prioritas dalam penggunaannya. Dan tersebut buatan tak ujuk-ujuk pemerintah pusat memberikan anggaran kepada desa, kemudian desa bebas menggunakannya untuk apa saja. Akan tapi memang sudah ada plot-plot, sudah ada aturan-aturan terkait dengan penggunaannya. Dalam hal ini kita masih membahas terkait dengan dana desa. Kemudian dari pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini sedikit kami sampaikan prioritas penggunaan dana desa. Tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Bapak Kepala Desa. Dana desa untuk tahun 2023 nanti masih ada anggaran untuk bantuan langsung tunai. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, masih ada pemberian kita menentukan KPM, kemudian kita memberikan bantuan langsung tunai kepada warga yang berhak menerima. Akan tetapi di tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 sudah diatur BLT dana desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%. Berbeda dengan tahun 2022 kemarin sudah dipatok minimal 40%. Nah, untuk tahun 2023 ini dipatok maksimal 25%. Jadi agak berkurang ya. Nah, tentunya nanti akan ada aturan-aturan lebih lanjut terkait dengan kriteria siapa saja yang berhak menerima BLT DD. Sudah tidak sama lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan ada juknis atau aturan atau kriteria yang menentukan siapa saja yang berhak menerima BLT DD. Dan tentunya nanti akan ada musyawarah khusus terkait dengan penentuan calon penerima manfaat bantuan langsung tunai. Selanjutnya prioritas yang berikutnya adalah dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% yang dianggarkan dari pagu dana desa. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Desa bahwa operasional pemerintah desa dari sumber dana desa boleh digunakan dari sumber dana desa sejumlah 3%. Nah, begitu juga dengan dana 3% ini nanti tidak serta-merta pemerintah desa bisa menganggarkan untuk kegiatan yang memang misalnya seperti belanja komputer untuk kantor, belanja ATK, belanja meja kursi untuk kantor, atau bahkan mungkin belanja untuk pembangunan gedung balai, gedung kantor desa. Itu buatan bareng. Jadi nanti akan ada aturan-aturan lebih lanjut terkait penggunaan anggaran yang 3%. Selanjutnya ada
Prioritas berikutnya adalah program ketahanan pangan dan hewani, paling sedikit 20% dari pagu dana desa. Ketahanan pangan dan hewani juga masih sama dengan tahun 2022 kemarin. Ada prioritas untuk pelaksanaan penanganan ketahanan pangan dan hewani jumlah 20% dari pagu dana desa. Dan selanjutnya prioritas yang berikutnya adalah dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan untuk BUMDes misalnya, kemudian program kesehatan termasuk penanganan stunting, ini menjadi prioritas pemerintah, dan pariwisata skala desa. Nah, ini kebetulan di Purbayan adalah sudah masuk desa wisata ya. Dan ini bisa dianggarkan dukungan program desa wisata, kemudian serta program atau kegiatan lain untuk misalnya peningkatan SDM masyarakat, misalnya seperti ada pelatihan, pemberdayaan, mungkin ada kelompok-kelompok mikro, kelompok usaha kecil yang bisa mungkin untuk diberikan pelatihan agar usahanya bisa lebih berkembang. Mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan aturan penggunaan dana desa di tahun 2023. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insentif RTRW 18 juta, Bankup 80 juta, ada KPMD dan juga aspirasi. BHPD 17 juta, BHRD 6 juta 300. Kegunaannya diantaranya di bidang 1 ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama operasional Pemdes maksimal 3%, 22 juta 400. Pemutakhiran profil data 11 juta 300. Update SDGs 19 juta 142. Musren, Musdes RKP dan Musren, Musdes APBDes 7 juta. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Sub bidang pendidikan, honor guru PAUD dan operasional 11 juta 800. Guru ngaji 7 juta 500. Sub bidang kesehatan ada posyandu. Ini posyandu lansia dan juga balita 39 juta 700. Posbindu 18 juta 200. Stunting 20 juta 300. Yang ketiga, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pertama, drainase belakang SD 18 juta 200. Jalan lingkar Dukuh Tengah RT 2 38 juta 600. Jalan lingkungan Sikepian RT 4 9 juta 100. Jalan lingkungan Gabugan RT 3 25 juta. Jalan lingkungan Mugangsari Kulon 10 juta. Jalan lingkungan Sawu RT 1 28 juta 100. CUT arah Condong Lor Ngalen Duren 44 juta 700. CUT Condong 200 juta 500. Penyediaan bis atau gorong-gorong atau jembanisasi 70 juta 800. Untuk jembatan usaha tani ini masih dalam proses RAP, belum selesai. Yang kedua, bidang pembinaan kemasyarakatan, tenaga keamanan atau ketertiban 2 juta. Pengadaan alat-alat kesenian atau kebudayaan 26 juta 300. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan 2 juta 100. Bidang pemberdayaan, sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga, pelatihan senam 3 juta 100. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, BLTDD 75 juta 600.
penanggulangan bencana 5 juta, PPKM 5 juta. Ya, nah, itu rincian dari APBDes yang akan kita buat. Kemungkinan besar nanti masih ada perubahan di angkanya. Jadi dari yang sudah saya paparkan tadi, bisa saja nanti di APBDes-nya itu bisa berubah karena itu masih dalam proses pembuatan RAP juga belum selesai. Kayak yang tadi disampaikan Pak Hendri juga, itu salah satunya. Sekian dari saya, banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekiranganipun jika lepatanipun nanti saderengipun sami bidang masih wonten penandatanganan berita acara. Bentuknya mawon saking kula mengikat kalepatan lan ugi kesalahanipun lan sedaya ingkang kula aturaken boten sesuai kali kawontenan saestu kula nyuwun agung pangapunten. Monggo sami sareng-sareng kita tutup kanthi wacan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula tetep mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten.